Maka sahabat kampus yang budiman, bolehlah kita bergelimang dengan apa yang ada di sekeliling kita, tapi jangan sampai lupa untuk menambah atau menumbuh kembangkan spiritual yang tinggi agar kita bisa menguasai sesuatu yang ada di sekeliling kita. Terima kasih sahabat kampus yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kampus, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, kemudian puasanya juga lancar ya. Sudah beberapa hari berjalan, saya berharap puasanya lancar, ibadahnya juga masih istiqomah, jangan sampai tiba-tiba mengendor gitu ya. Dan masih di Maliki Podcast, tentu saja dalam rangkaian acara Semarak Ramadan di Maliki Podcast UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Masih bersama saya Farida, dan kali ini tentu saja saya tidak sendirian karena saya sudah ditemani oleh Kaprodi dari S3 Pendidikan Bahasa Arab. Siapa yang kenal dengan beliau pasti tahu nih. Ada Bapak Dr. Haji Sutaman MA. Saya sapa dulu. Assalamuallahu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Farida. Lancar ya Pak ya puasa? Lancar, semangat. Tetap semangat, Masya Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa ketemu dengan Bapak. Belum pernah ngobrol sepertinya di podcast ini ya Pak. Masih pertama kali. Jadi kali ini karena masih nuansa Ramadan, ada satu tema Bapak tentang kunci menjadi muslim yang berkualitas. Gitu ya Bapak ya. Cuman pertanyaannya adalah apakah bagaimana sih menjadi seorang muslim yang berkualitas? Ataukah memang ada perbedaan antara muslim yang tidak berkualitas atau juga sebaliknya seperti itu? Bapak, kalau dari sudut pandang Pak Sutaman seperti apa? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Farida, terima kasih tim podcast UIN Maliki yang telah membersamai kita dalam Semarak Ramadan pada tahun ini. Memang sekarang ini sering orang meminta kuncinya. Katanya setelah mendapatkan kunci itu mampu meraih beberapa hal yang ada di dalam gudangnya. Ada kunci sukses, ada kunci rezeki, ada kunci masuk surga. Hal ini saya ditanya oleh Mbak Farid, itu kunci muslim berkualitas. Iya, betul. Biasanya kunci itu identik dengan sebuah gudang atau sebuah ilmu yang ada di dalamnya. Kali ini kita akan mencoba melihat bahwa kunci muslim sejati atau kunci muslim berkualitas. Kalau kita berbicara muslim itu pasti berakar dari kata aslam. Nah, sedangkan kita biasa menggunakan kata Islam, sedangkan yang menganut Islam namanya muslim. Dan kita juga mengenal iman. Orang yang iman itu dikatakan mukmin. Orang mengenal ihsan, orang ihsan itu dikatakan muhsin. Ketiga inilah sebetulnya menjadi rukun agama. Rukun agama itu adalah Islam, iman, sama ihsan. Ketika kita berbicara tentang muslim, muslim sejati itu sebetulnya harus diikuti oleh kata al di depannya Mbak Farida. Karena Islam itu adalah masih tahapan pertama. Tahapan kedua menuju iman, tahapan ketiga menuju ihsan, setelah keempatnya itu baru al-Islam. Itulah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Inna dina indallahi al-Islam. Al-Islam di situ tentunya sebuah proses panjang dari Islam, iman, dan ihsan. Lah, muslim sejati atau muslim berkualitas itu namanya al-muslim. Muslim yang memang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Nah, kalau kita berbicara tentang al-muslim, maka pastinya ada al-muslim atau muslim yang lemah atau mukmin lemah, muslim kuat atau mukmin kuat. Nah, ini kita akan coba telusuri secara mendalam yang
yang tidak begitu detail, terutama di kajian-kajian berikutnya. Dan sekarang kita akan menguliti sedikit saja terkait sama ini, Mbak Farida. Oke, baik. Kalau nanti lama-lama, nanti lapar nanti. Ya, pemirsa. Ya. Padahal ini cobaan ya untuk menjadi muslim yang berkualitas, Pak ya. Iya, Jangan iya, sampai iya. berasa lapar duluan. Iya. Oke, berarti ada pengulangan Islam di situ ya, Pak ya. Iya. Ada Islam yang benar-benar dasar permulaan sampai kemudian menjadi al-Islam itu Al-Islam, sendiri. iya. Wow, saya baru dapat ini sih mungkin. Baik Bapak. Nah, jadi menjadi muslim yang berkualitas itu ibarat kita membutuhkan kunci untuk membuka sebuah gudang gitu ya Bapak. Lalu apakah kemudian berarti ada sangat mungkin bahwa orang yang kita temui yang mengaku Islam itu juga ada yang masuk dalam sebuah atau mungkin golongan yang merugi, berarti ya? Bagaimana Bapak? Disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, orang yang melaksanakan ibadah secara syariat itu namanya orang muslim. Dia akan terjangkit penyakit yang dinamakan penyakit rugi di akhirat. Bisa jadi muslim yang sekarang melaksanakan ibadah seperti puasa, seperti tarawih, berzakat, haji, itu bisa merugi. Bahkan kata Rasul di dalam hadisnya itu sempat ditanyakan kepada para sahabat, yang artinya para sahabat, apakah yang dimaksud dengan orang yang merugi itu? Sahabat dengan segera menjawab, muslim atau yang merugi itu adalah orang yang mala dirhama wala mata, orang yang tidak berharta, orang yang bangkrut. Tapi Nabi tidak seperti itu. Ternyata orang yang merugi itu adalah orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa puasa, membawa sholat, membawa zakat atau sedekah, tapi tidak mendapatkan pahala puasa, pahala sholat dan pahala sedekahnya. Atau orang yang berbuat baik tapi dia sendiri juga berbuat jelek kepada yang lainnya, maka akan termasuk dia orang yang merugi. Itu Baik, kalau dari kita tidak bisa mengukur ya Bapak ya, kayaknya kita ya sepertinya ya sholat yang penting, puasa. Ukuran sholat yang merugi atau puasa yang merugi, kemudian sedekah yang merugi itu bisa kita jadikan patokan yang seperti apa Bapak? Kita diingatkan oleh Nabi sebetulnya, yang itu disampaikan di awal puasa. Biasanya kamin so'imin laisa lahu illal ju'u wal atsyu. Banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Bahaya ini super bahaya. Kalau kita berbisnis jelas rugi ini, jelas rugi. Wong dapatnya hanya dahaga, sedangkan tujuan puasa bukan mencari dahaga, bukan cari lapar. Justru tujuan puasa kita melaksanakan berdahaga dengan senang, terus berlapar dengan ikhlas. Itu tujuannya bukan mendapatkan kelaparan dan kedahagaan, tapi ingin mendapatkan kemuliaan yang disebut dengan takwa. Tapi pada akhirnya Nabi mengatakan itu banyak yang seperti itulah. Ini merugi. Nah, bagaimana indikasi merugi? Nah, kalau kita ini sebetulnya di dalam berbuat atau di dalam melaksanakan syariat Islam itu pasti ada dua dimensi. Dua dimensi zahir dan dimensi batin. Dimensi jasmani dan dimensi rohani. Nah, kemungkinan disampaikan oleh baginda Rasul itu bukan hanya sekedar dimensi zahir. Maka ketika Nabi menyampaikan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada riwayat lain, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu menggunakan nomenklatur iman dan Islam. Nah, iman ini sebetulnya nuansa rohani. Sedangkan roh nuansa sirri. Nah, kalau Islam itu nuansa jasmani. Nah, maka yang merugi itu sebetulnya bukan secara
kuantitas pelaksanaan ibadahnya, tapi yang buat merugi itu tujuan atau esensi puasa, esensi kemusliman, esensi keimanan, esensi apa yang melaksanakan perintah Allah. Inilah yang kadang kita tidak ngeh di bidang itu. Tidak kita sadari. Iya, tidak kita sadari ternyata itu. Iya, dapatnya lapar dan haus saja. Naudzubillah min dzalik ya Bapak. Baik, kemudian menjadi muslim yang berkualitas Bapak. Kalau kita melihat zaman sekarang, ini kita jadi, mungkin beberapa dari kita merasa bahwa puasa jadi cepat Bapak. Karena apa? Karena kita banyak tidak hanya nganggur dan menunggu saja, tetapi kita lebih banyak scroll media sosial dan lain sebagainya gitu ya Bapak ya. Nah, kalau dari Bapak sendiri menjadi muslim yang berkualitas zaman dulu sama zaman sekarang, ini ada perbedaannya seperti apa dalam sudut pandang Bapak? Iya, benar. Kalau kita lihat dari fenomena yang ada sekarang Mbak Farida ya, ada yang berubah. Ternyata yang berubah itu adalah casingnya saja. Ya, yang berubah hanya casingnya, sedangkan inti atau esensi ibadahnya tidak pernah berubah. Inti ibadahnya diantaranya puasa nih, diantaranya puasa ini tetap dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari itu sejak dulu sampai sekarang sama saja. Terus menahan lapar, menahan dahaga, menahan beberapa yang membatalkan puasa itu sama saja. Cuman sekarang ini casingnya berubah. Casing orang berpuasa berbeda dengan yang lalu. Kalau yang dulu itu casing berbuka ya seperti itulah, memakan apa adanya, tidak terlalu sibuk dengan jenis-jenis dan macam-macam menu ya seperti itu. Terus casing menunggu berbuka paling dengan berdoa, dengan membaca pujian-pujian dan sebagainya. Atau mungkin dulu hanya TV yang channelnya terbatas. Ini casing mau berbuka. Berbukanya sih. Lah ini yang membuat kadang-kadang kita ini terperangkap dengan casingnya itu. Ketika kita terperangkap dengan casing luarnya itu, maka akan mempengaruhi dalamnya. Inilah yang berubah itu itunya. Yang berubah bukan puasanya. Ya, itu. Baik, kalau dulu berkumpul bersama keluarga, yang ditonton televisi. Kalau dulu zaman dulu ada Bapak ini ya, Kiai apa namanya, Kiai Zainuddin MZ, pokoknya dulu itu sampai beliau mungkin kultum dulu, baru kita adzan. Sekarang anak-anak muda ngabuburit ya Pak. Ngabuburitnya udah didaftar nih Pak. Hari ini ke kafe ini, besok ke kafe itu dan lain sebagainya. Jadi itu yang membuat casing berbeda, akhirnya mempengaruhi kualitas dalamnya ya Pak. Inilah yang disebut dengan zahir itu juga bisa mempengaruhi batin. Jika kita kecenderungannya kepada zahir. Sebetulnya tidak persoalan casing itu bagus, tapi batinnya juga harus bagus. Dalamnya harus bagus, niatnya harus luar biasa, keikhlasannya harus luar biasa, bukan karena ingin mencari kepuasan menu dan kenyamanan lidah. Itu kalau itu yang casing itu yang dicari, maka akan menjadi yang merugi tadi, tidak berkualitas puasa kita. Kalau puasa kita tidak berkualitas, maka kemusliman kita juga atau keislaman kita juga berkurang dengan berpuasa itu. Jadi itu ya, secara tidak langsung sudah tersebut sudah tersebut apa saja kalau kita ingin menjadi muslim yang berkualitas. Berarti ya caranya dengan menghindari hal-hal yang menurunkan esensi dari menjadi seorang muslim yang berkualitas itu ya Pak yang hanya berfokus pada casingnya saja mungkin, sahabat kampus. Dan tantangan yang dihadapi muslim saat ini Bapak, kalau dari pandangan Bapak sendiri mungkin bisa disebutkan poin-poinnya ya. Mungkin diantaranya tadi sudah disebutkan oleh Bapak bagaimana kondisi ketika berbuka zaman dulu sama sekarang dan lain sebagainya. Kalau Mbak Farida bertanya tantangan itu kan, saya berpikir ada banyak orang yang tidak menganggap dan tidak merasa itu tantangan, Mbak Farida. Ini sebetulnya kalau muslim sejati atau muslim yang berkualitas, dia akan mengatakan semua ini bukan tantangan. Sampai kepada musibah itu muhibah.
Musibah itu adalah anugerah. Ini muslim yang sudah berkualitas, makomnya sudah berkualitas benar, sudah al-muslim benar, sudah tidak akan memandang bahwa itu jelek. Memandang itu adalah sebuah respon dari apa yang akan kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi musibah itu bisa menjadi muhibah bagi orang muslim yang sejati. Nikmah, sengsara itu bisa menjadi nikmah. Sedangkan tahadiyat, tantangan menjadi tathawubat. Dan ini tantangan itu menjadi pundi pahala. Inilah sudut pandang menurut saya. Ketika muslim biasa, belum muslim yang berkualitas akan memandang banyak itu tantangan. Memandang tantangan, padahal sebetulnya itu bukan tantangan, kesempatan untuk meraih pahala untuk menambah pundi-pundi amal soleh. Maka ketika seseorang itu sudah muslim sejati, yang dilihat bukan tantangannya. Iya, bukan tantangannya, dilihat anugerah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nah, gimana? Iya, berarti makomnya ya, Bapak. Nah, katanya muslim yang sudah muslim berkualitas. Ya, kalau muslim tidak berkualitas, maka dia akan memandang itu saya kok diuji terus, padahal sebetulnya ketika kita diibaratkan jalan mulus 1 kilo, yang tidak mulus itu hanya beberapa meter. Karena muslim sejati, dia akan mengatakan alhamdulillah, saya harus berhati-hati. Kalau muslim yang tidak sejati itu jalan sopo iki, jalan kok gronjal-gronjal ini, sampai menyebut RW ini siapa, camatnya siapa, wali kotanya siapa, nanti tak laporkan dan sebagainya. Inilah sebetulnya gambaran dari muslim yang biasa sama muslim yang berkualitas. Begitu. Jadi begitu sahabat kampus, jadi kita bisa melihat diri kita sendiri nih. Kalau puasa masih bertanya-tanya kurang berapa jam lagi gitu ya Pak ya. Aduh, nah ini mungkin ini yang akan mengukur kualitas kita sebagai seorang muslim. Baik Bapak, yang terakhir ini Bapak, mungkin ada tips atau pesan untuk sahabat kampus yang menyimak atau menonton YouTube-nya UIN Malang untuk menjadi muslim berkualitas di era sekarang ini, yang tantangannya mungkin banyak untuk muslim-muslim seperti kami yang masih biasa aja. Silakan Bapak. Ya, sahabat kampus yang budiman. Kalau kita berbicara tips itu, maka tidak ada satupun tips dari luar yang mumpuni dibanding tips yang dari dalam. Ini berdasarkan dari hadis Nabi, inna fil jasadi mudghah wa idza saluhat salaha sa'iru a'mali wa idza fasadat fasada sa'iru a'mali ala wahyal qalb. Itu sebetulnya segala sesuatu harus dimulai dari dalam, dari faktor batin, faktor dalam, faktor spiritual, hingga bisa membentuk atau bisa mensikapi fenomena yang ada di dunia luar ini. Maka sahabat kampus yang budiman, bolehlah kita bergelimang dengan apa yang ada di sekeliling kita, tapi jangan sampai lupa untuk menambah atau menumbuh kembangkan spiritual yang tinggi agar kita bisa menguasai sesuatu yang ada di sekeliling kita. Terima kasih sahabat kampus yang budiman. Terima kasih, luar biasa sahabat kampus ya. Kita sudah bisa menarik kesimpulan, atau mungkin kita bisa merefleksikan diri dengan podcast ini. Apakah kita sudah cukup menjadi muslim yang berkualitas, ataukah justru kita masih menjadi muslim yang sangat awam, jauh dari kata-kata kualitas, karena kita gampang mengeluh, gampang merasa capek dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Nah, itu akan menjadi tolak ukur kita diri sendiri ya Pak, yang bisa mengukurnya. Dan itu saja, terima kasih Bapak Sutaman. Semoga besok-besok kita masih punya kesempatan untuk podcast lagi di sini. Terima kasih, senang bertemu dengan Bapak Farida dan menyapa sahabat kampus. Baik, dan itu dia obrolan saya dengan Bapak Sutaman. Nanti di program Semarak Ramadan ini masih ada beberapa lagi narasumber yang akan mengisi hari-hari kita selama bulan Ramadan. Jangan lewatkan satu episode pun. Jadi Anda kalau merasa podcast ini penting, boleh share ke grup-grup WhatsApp Anda ataupun ke teman-teman Anda ya, agar sama-sama bisa menjadi muslim berkualitas. Terima kasih, saya Farida. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.